ibadah sholat itu bersifat istimewa, komprehensif, dan paripurna. Sholat itu adalah sebuah media komunikasi atau media berwawan sabda antara makhluk Allah dengan Sang Kholik. Ini merupakan satu bentuk hubungan yang istimewa, karena kita hubungan di dunia ini sesama manusia saja. Contohnya umpamanya ada seseorang bertemu atau berkenalan atau diundang untuk ketemu dengan Pak Presiden saja, wah istimewa sekali, luar biasa. Apalagi kalau kita ketemu dengan Sang Pencipta, akan lebih hebat, lebih istimewa, luar biasa. Karena kedudukan seorang hamba bisa ketemu dengan seorang pencipta atau zat yang maha pencipta. Di samping itu juga di dalam komunikasi atau mengadakan liqa Allah atau pertemuan dengan Allah itu bersifat langsung, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Sementara apabila kita di dunia ini berhubungan dengan seorang pejabat apa-apa dan lain sebagainya, itu biasanya ada teman, ada yang ngantar dan lain sebagainya dengan persiapan yang luar biasa dan lain sebagainya. Ini antara lain. Jadi luar biasanya atau istimewanya adalah karena hubungan seorang makhluk dengan zat pencipta secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat dilakukan secara personal atau individual, dalam arti dikerjakan dengan kepentingan dan urusan pribadi yang tak dapat diwakilkan atau digantikan dengan yang lain. Ini satu hal yang istimewa. Karena apa? Karena sifatnya adalah individu. Sehingga andai kata orang tersebut tidak melaksanakan atau tidak bisa melakukan sholat, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain atau diwakilkan. Ya harus dikerjakan. Kalau tidak bisa, ya sudah, urusannya adalah personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tak ada bacaan yang mulia selain bacaan sholat yang telah tersusun rapi dan indah, yang bersumber dari firman Allah dan sunnah Nabi. Sehingga di dalam melaksanakan sholat, doa-doa yang disampaikan di dalam sholat itu tersusun sedemikian rupa, sehingga tidak bisa sholat itu digantikan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang sudah ditentukan, dan sumbernya adalah firman Allah dan sunnah Nabi. Yang keempat, satu-satunya ibadah yang tidak dapat disisipi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dalam bahasa Jawa disebut disambi. Sholat itu ibadah yang tidak bisa disambi, tidak bisa disisipi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sedangkan ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji itu masih bisa disisipi dengan pekerjaan yang lain. Berikutnya adalah sholat
bersifat komprehensif. Komprehensif artinya meliputi secara keseluruhan. Mengapa demikian? Ketahuilah bahwa satu, sholat adalah ibadah yang utuh, yang dilakukan melalui gerakan-gerakan yang melibatkan atau yang meliputi jasmani dan ruhani. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang mampu memenuhi segala kebutuhan manusia, lahir, batin, dunia, dan akhirat. Yang ketiga, sholat adalah ibadah yang dilakukan di dunia ini, akan tetapi dampaknya di akhirat. Sedangkan yang keempat, sholat adalah satu-satunya komunikasi atau dialog dengan Zat yang Maha Agung yang paling intensif dan sempurna. Adapun berikutnya, sholat bersifat paripurna. Mengapa sholat disebut dengan paripurna? Yang pertama adalah sholat merupakan media komunikasi yang paling efektif, tepat guna, dan efisien dan berdaya guna. Yang kedua adalah cukup dengan melakukan sholat, seseorang dapat mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lain. Contohnya meditasi, bertapa, puasa ngebleng, mutih, dan sejenisnya. Jadi ibadah yang bersifat syariah ya hanya sholat saja. Yang ketiga, sholat adalah bentuk kepasrahan seseorang hamba secara total kepada sang pemilik alam semesta.